Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Oke, mari kita lanjutkan. Bab 997. Leluhur ilahi, CEO Fuwu mengambil langkah ini dan datang langsung ke wilayah Tianxing. Ledakan, dalam sekejap, seluruh alam ilahi Tianxing mendidih. Di sekeliling, semua orang kuat di peradaban Tianxing sedang melihat CEO Fuwu. Putus asa, semua buah dari peradaban Tianxing hanyalah keputusasaan saat ini, terutama saat mereka melihat kematian CEO lama itu. Mereka tahu bahwa tidak ada orang kuat di peradaban Tianxing yang dapat menandingi mantan CEO tersebut. Tentu saja mereka masih semakin bingung. Mengapa mantan CEO ini sekarang datang untuk menghancurkan peradaban Tianxing? Peristiwa masa lalu itu sudah terlalu lama terjadi, dan penguasa Tianxing dengan sengaja memblokir kejadian itu. Oleh karena itu, banyak buah dari peradaban Tianxing di era ini tidak mengetahui apa yang terjadi saat itu. Mereka hanya mengetahui bahwa Fuwu adalah mantan CEO. Karena ini tercatat dalam sejarah peradaban Tianxing. Fuwu tiba-tiba mengambil satu langkah lagi. Langkah ini langsung menuju tanah leluhur Tianxing. Salah satu dari dua area terlarang di peradaban Tianxing. Dewa Tianyun dan Dewa Tiangxuan segera muncul di depan Fuwu. Mereka menatap Fuwu di depan mereka dengan tekad di mata mereka. Tanah leluhur ini sangat penting bagi peradaban Tianxing, dan kepentingannya tidak kalah pentingnya dengan alam kehidupan Tianxing. Karena tempat ini setara dengan stasiun reinkarnasi peradaban Tianxing. Semua buah, inti, dan jiwa yang jatuh pada akhirnya akan kembali ke sini, dan kemudian dimurnikan di sini, dan akhirnya muncul kembali di pohon kehidupan peradaban Tianxing. Tentu saja, seperti di dunia sekuler, setelah pemurnian, tidak akan ada lagi apapun kehidupan sebelumnya. Ingatan, itu adalah buah baru, kehidupan baru. Jika tempat ini dihancurkan, berarti buah-buahan di pohon kehidupan Tianxing akan menjadi buah terakhir dari peradaban Tianxing, dan ketika buah-buahan tersebut juga mati di masa depan, seluruh peradaban-peradaban Tianxing akan hilang sama sekali dari dunia ini. Tanah leluhur peradaban Tianxing dan pohon kehidupan Tiangxuan, keduanya sangat diperlukan. Ini juga alasan mengapa mereka memberitahu CEO Jingchu untuk kembali, karena ini terkait dengan warisan seluruh peradaban Tianxing. Fuwu menatap kedua wanita di depannya tanpa ada sedikit pun kebingungan di matanya. Tepat ketika dia hendak mengambil langkah maju, seorang pria parubaya tiba-tiba muncul di hadapannya. Ketua Patriark, pejabat Zhou Anzu memandang Fuwu di depannya dengan ekspresi rumit. "Kakak, kita bertemu lagi." Fuwu berkata tanpa ekspresi, "Aku bukan kakak perempuanmu yang tertua." Suara itu tidak mengandung emosi. Ekspresi sedih muncul di wajah leluhur Zhou. "Saudari, aku tahu kamu membenciku dan membenciku karena berdiri bersama Tuan Tianxing saat itu. Aku..." Fuwu menggelengkan kepalanya, "Aku tidak membencimu." Penjaga leluhur tercengang. Mata Fuwu perlahan tertutup, dan dua garis air mata berwarna merah darah perlahan mengalir dari matanya. "Aku hanya benci kalau aku bodoh saat itu. Kebodohankulah yang menyebabkan dia menderita penderitaan tanpa akhir, dan kebodohankulah yang menyebabkannya, kematiannya, dia. Aku benci kalau aku mempercayaimu saat itu." Saat ini, matanya tiba-tiba melebar. "Aku benci itu." Ledakan, dalam sekejap, aura menakutkan menyapu lapangan. Sesaat, kepala petugas leluhur gemetar hebat, dan kemudian tubuhnya mulai terbakar sedikit demi sedikit. Pembunuhan instan. Melihat pemandangan ini, Dewa tertinggi Tianxing dan Dewa tertinggi Tianyun merasa ngeri. Pada saat terakhir ketika kepala leluhur hendak menghilang, dia berbisik, "Kakak, bukan."
Kali ini, Fu Wu melambaikan lengan bajunya. Kepala petugas leluhur berubah menjadi abu dan menghilang sepenuhnya. Fu Wu sedang berjalan menuju tempat nenek moyangnya dilahirkan hari itu. Saat ini, Dewa Tiangxuan berdiri di depannya. Fu Wu memandang Dewa Tiangxuan, matanya setenang air. Dewa Tiangxuan menoleh untuk melihat Dewa Tianyun. Biarkan Yinian dan Jingan mengikutinya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik, ledakan. Tubuh itu tiba-tiba terbakar, dalam sekejap mata. Ledakan, jiwa juga mulai terbakar. Dan pada saat Dewa Tiangxuan hendak mengambil tindakan, dia sepertinya merasakan sesuatu dan tiba-tiba berbalik. Di belakangnya, Dewa Tianyun juga membakar jiwa dan raganya. Dewa Tiangxuan tercengang. Dewa Tianyun terkekeh. Sekarang di peradaban Tianxing, kita adalah dua peradaban terbesar yang tersisa. Dewa Tiangxuan tetap diam. Jika bukan mereka yang membawanya, siapa lagi? Dewa Tiangxuan tertawa. Kalau begitu, mari kita minta nasihat dari mantan CEO. Dewa Tianyun mengangguk. Oke. Dewa Tiangxuan berbalik, dan di antara alisnya, api langit tiba-tiba menyala. Hampir pada saat yang sama, kedua wanita itu menghilang langsung dari tempatnya. Boom booming, dua tiang api langsung menuju Fu Wu. Setelah membakar jiwa dan raga mereka, aura kedua wanita tersebut telah mencapai titik terkuatnya saat ini, tidak hanya auranya. Namun kekuatan mereka juga telah mencapai puncaknya. Kemanapun dua pilar api itu lewat, ruang dan waktu dimusnahkan sedikit demi sedikit. Pada saat ini, Fu Wu tiba-tiba mengangkat tangannya, lalu dengan lembut menekan ke depan. Ledakan, kedua pilar api itu langsung dipadamkan di tempatnya. Telapak tangan Fu Wu berubah menjadi kepalan dan ditinju. Ledakan, dalam sekejap, kedua pilar api itu hancur, dan kedua dewa itu mundur 100.000 kaki jauhnya. Ledakan, begitu mereka berhenti, api surgawi yang menyala di antara alis kedua wanita itu hancur, begitu pula tubuh fisik mereka. Saat ini, hanya jiwa kedua wanita yang tersisa. Melihat pemandangan ini, wajah orang-orang peradaban Tianxing yang kuat di sekitar mereka langsung menjadi pucat, hanya dengan keputusasaan di mata mereka. Dua orang yang tak terkalahkan di mata mereka bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun dari CEO Fu Wu. Apakah peradaban Tianxing akan berakhir hari ini? Dewa Tianxing dan Dewa Tianyun juga memiliki pandangan putus asa di mata mereka saat ini. Mereka tahu bahwa ada kesenjangan besar antara mereka dan CEO Fu Wu. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa kesenjangan itu begitu besar daging dan darah. Dalam kasus jiwanya, dia masih belum bisa menerima satu pukulan pun dari CEO Fu Wu. Pada saat ini, Fu Wu tiba-tiba mengambil langkah ke depan di kejauhan. Ketika dia mengambil langkah ini, kekuatan menakutkan tiba-tiba menyapu kedua wanita itu. Di kejauhan, Dewa Tianyun dan Dewa Tianxing saling memandang. Kilatan tekad melintas di mata kedua wanita itu. Dan tepat ketika mereka hendak mengambil tindakan, tiba-tiba, dua cahaya ilahi jatuh langsung dari langit, dan akhirnya kedua gadis itu melindunginya. Kedua gadis itu tercengang. Saat ini, kekuatan mengerikan yang dilepaskan oleh Fu Wu telah tiba. Ledakan, kedua cahaya ilahi itu bergetar hebat dan pecah, tetapi tidak sepenuhnya rusak. Fu Wu mendongak dan melihat guru penyegel dewa datang dari udara bersama sekelompok orang kuat di langit. Pada saat ini, orang-orang kuat seperti Dewa Guru juga memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Fu Wu CEO, bagi mereka, CEO Fu Wu masih asing dan hanya ada di legenda. Namun mereka tahu bahwa alasan mengapa CEO memiliki status khusus di peradaban Tianxing adalah karena orang yang ada di depannya.
Master of the Gods menatap Fu Wu dan berkata dengan suara yang dalam, Chief Executive Officer Fu Wu, kami benar-benar tidak tahu apakah yang terjadi saat itu benar atau salah, dan kami tidak ingin mengungkit masa lalu lagi, dan para peserta saat itu hampir mati sekarang. Bahkan jika kamu marah, itu harusnya hilang. Fu Wu menatap guru para dewa tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tapi perlahan mulai mengepalkan tangan kanannya. Wajah sang guru menjadi gelap. CEO Fu Wu, Anda juga berasal dari peradaban Tianxing. Apakah Anda benar-benar ingin memusnahkan peradaban Anda sendiri? Jawabannya adalah sebuah pukulan. Dengan pukulan ini, ekspresi guru ilahi dan guru ilahi di sebelahnya tiba-tiba berubah secara dramatis. Kedua guru ilahi mengambil langkah pada saat yang sama. Dua buku emas tiba-tiba terbang dari tangan mereka, mantra keluar darinya. Pada saat yang sama, langit dan bumi terbelah, dan kekuatan sihir ilahi yang menakutkan menyebar, dan kemudian bergegas menuju Fu Wu. Namun, saat kekuatan pukulan itu datang, ribuan mantra dewa langsung hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Tidak hanya itu, buku-buku kuno di tangan dua guru dewa juga meledak secara langsung, dan kekuatan yang kuat itu dalam sekejap, kedua guru dewa itu terdorong mundur puluhan ribu kaki. Setelah dua guru dewa berhenti, mereka berdua merasa ngeri. Sangat kuat, di sampingnya, wajah Yan Tuo juga menjadi serius dalam sekejap. Dia tidak menyangka kekuatan mantan CEO itu begitu menakutkan. Ini jauh melebihi ekspektasinya. Sebelum datang, dia dengan naif berpikir bahwa mereka mungkin bisa menghentikan CEO. Tapi sekarang sepertinya dia sudah terlalu banyak berpikir. Mengerikan sekali, Fu Wu tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Dengan langkah ini, aura kekuatan yang menakutkan tiba-tiba berkumpul dari langit dan bumi. Ini untuk langsung memusnahkan semua yang ada di lapangan. Melihat pemandangan ini, kedua guru dewa itu saling memandang. Saat berikutnya, mereka mengambil langkah maju pada saat yang sama. Kedua guru dewa itu merentangkan tangan mereka dan mengucapkan kata-kata dewa kuno di mulut mereka. Para guru ilahi mengangkat kepala mereka. Waktu dan ruang tiba-tiba terbelah, dan dua karakter kuno emas perlahan terbang keluar. Kata ilahi, dan saat kedua guru dewa terus melafalkan mantra kuno, kedua kata dewa itu tiba-tiba meledak dengan cahaya keemasan yang menakutkan. Cahaya keemasan ini meledak dengan sangat dahsyat, sebenarnya melawan kekuatan aura Fu Wu. Melihat pemandangan ini, orang-orang kuat dari peradaban Tianxing di sekitarnya menghela nafas lega, dan harapan muncul di mata mereka. Kedua guru dewa juga menghela nafas lega saat ini. Beberapa berkelahi, namun saat ini, Fu tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Ledakan, hanya dengan gelombang seperti itu, kekuatan mengerikan tiba-tiba menyapu lapangan. Hanya dalam sekejap, cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya hancur, bersama dengan dua kata dewa emas di atas kepala dua guru dewa, dan pada saat yang sama, kekuatan yang kuat menjatuhkan kedua guru dewa itu mundur puluhan ribu kaki. Setelah berhenti, tubuh fisik kedua guru dewa itu hancur berkeping-keping. Guru penyegel dewa memandang Fu Wu di kejauhan dengan tidak percaya, dan berkata dengan suara gemetar, kamu telah melampaui alam tertinggi. Ke dunia nyata, peradaban Tianxing tingkat tertinggi saat ini. Dan keduanya berada di level tertinggi, tetapi mereka hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan yang satu ini. Hanya ada satu penjelasan, orang di depan saya telah melampaui alam. Fu Wu tidak menjawab, dia maju selangkah lagi. Melihat pemandangan ini, ekspresi guru tiba-tiba berubah, dan dia dengan cepat mengeluarkan tanda untuk mengaktifkan, tolong undang leluhur ilahi. Hubungi leluhur secara langsung. Buah ciptaan Istana Dharma Ilahi pada masa itu merupakan ciptaan yang unik.
Jalan Hukum Ilahi, babak 998, mati dalam pertempuran. Silakan undang leluhur dewa, menghadapi CEO Fu yang dulunya legendaris. Dewa Guru langsung menggunakan kartu truf terakhir dari aula hukum ilahi mereka. Tidak mungkin, aku benar-benar tidak bisa mengalahkannya. Saat token itu diaktifkan oleh Guru Penyegel Dewa, cahaya ilahi naik ke langit, dan di dalam cahaya ilahi, sebuah bayangan perlahan-lahan memadat. Semua orang kuat di lapangan sedang melihat hantu itu. Setelah beberapa saat, hantu itu mengembun menjadi seorang pria paruh baya. Pria paruh baya itu mengenakan jubah dewa dengan banyak tanda aneh yang dilukis di atasnya, padat seperti berudu. Di tangan kanannya, dia memegang pena emas. Leluhur ilahi, pendiri peradaban Tianxing dan hukum ilahi. Di tangannya, pena adalah pena ajaib di antara 10 artefak peradaban Tianxing. Peringkat ketiga, tempat pena terbuat dari tulang naga-naga kuno yang legendaris. Naga kuno ini adalah artefak peradaban Tianxing saat itu orang kuat di peradaban tingkat kelima yang telah dihancurkan. Klan naga kuno, tapi sekarang, peradaban klan Shenlong kuno telah benar-benar lenyap dari sejarah, dan hanya sedikit orang kuat dari peradaban Tianxing yang tahu betapa kuatnya ras sebelumnya. Di antara semua penentang peradaban Tianxing, klan naga kuno ini dapat menduduki peringkat 3 besar. Perlu disebutkan bahwa dudukan pena ajaib ini tidak terbuat dari satu lunas, melainkan 100.000 tulang naga purba, dan ujung kuasnya terbuat dari 100.000 sisik terbalik naga purba miliaran bintang di alam semesta. Setelah leluhur ilahi muncul, 2 guru ilahi di lapangan buru-buru memberi hormat dengan hormat. Suara mereka tidak dapat menyembunyikan kegembiraan mereka. Saya telah melihat leluhur ilahi. Di mata para guru ilahi yang mempraktikkan hukum ilahi seperti aula hukum ilahi, leluhur ilahi adalah eksistensi seperti dewa. Ketika buah dari peradaban Tianxing di ladang melihat jiwa leluhur ilahi yang dulunya legendaris, harapan sekali lagi muncul di mata mereka. Fu memandang leluhur dewa di depannya, matanya masih setenang air, tanpa bekas riak. Mata leluhur ilahi juga tertuju pada Fu saat ini, dan tidak ada kejutan yang bisa disembunyikan di matanya. Dia termasuk kelompok orang kuat paling awal di peradaban Tianxing, jadi dia tidak mengenal Fu di depannya. Tetapi dia tahu bahwa orang di depannya berasal dari peradaban Tianxing. Peradaban Tianxing sedang dalam perselisihan sipil. Leluhur ilahi mengerutkan kening, sangat bingung. Guru dewa yang dianugerahkan di samping melihat kebingungan di mata leluhur ilahi dan buru-buru menjelaskan secara singkat. Setelah mendengar penjelasan dari guru penyegel dewa, wajah leluhur ilahi menjadi gelap. Fu menatap leluhur ilahi. Tanpa basa-basi, dia mengangkat tangannya dan meninjunya. Teknik tinju alami dan caranya sederhana. Di langit, leluhur ilahi menyipitkan matanya sedikit, dan tatapan serius segera muncul di matanya. Dia memegang pena ajaib ilahi dan bergerak maju sedikit, dan cahaya ilahi muncul dari ujung pena. Ledakan, dimanapun pena jatuh, ruang dan waktu beriak secara langsung seperti riak. Terjadi kebuntuan sesaat. Ledakan, cahaya ilahi hancur, dan leluhur ilahi mundur ribuan kaki. Melihat pemandangan ini, ekspresi dari 2 guru dewa dan penjaga pedang penegak hukum tiba-tiba menjadi gelap. Setelah leluhur ilahi berhenti, tubuhnya tiba-tiba menjadi ilusi. Leluhur ilahi menatap Fu, matanya menjadi lebih serius. Dia tidak menyangka orang kuat yang begitu menakutkan akan muncul di peradaban Tianxing generasi masa depan ini. Fu maju selangkah. Ledakan, setelah mengambil langkah ini, dunia tiba-tiba menjadi ilusi. Leluhur ilahi tiba-tiba mengangkat penanya ke depan dan berkata, "Domain hukum ilahi." Ledakan, dalam sekejap,
Waktu dan ruang di mana dia dan Fu Wu berada secara langsung menjadi ilusi, dan dalam sekejap mata, mereka telah tiba di langit berbintang yang tak berujung. Fu Wu tidak memiliki ekspresi di wajahnya, diam-diam menatap leluhur dewa yang dulunya legendaris di depannya. Leluhur ilahi menatap Fu Wu. Dia tahu bahwa saat ini, tidak ada yang bisa dia katakan tidak ada artinya. Hanya ada satu pertempuran, karena dia melihat niat membunuh dan ketidakpedulian di mata pria di depannya. Leluhur ilahi mengambil langkah ke depan, dan pena ajaib ilahi di tangannya tiba-tiba bergetar hebat, dan saat dia melakukan pukulan, cahaya sihir ilahi yang tak ada habisnya dimuntahkan darinya, dan seluruh galaksi ruang dan waktu yang tak berujung adalah momen ini dimulai berantakan. Serang dengan seluruh kekuatanmu. Dia tahu betul bahwa dia mungkin hanya memiliki satu kesempatan untuk mengambil tindakan terhadap calon CEO di depannya. Cahaya hukum ilahi tidak ada habisnya, dan tubuhnya pun mulai menghilang dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada saat ini, Fu Wu di kejauhan tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan saat berikutnya, dia meremasnya dengan lembut. Ledakan antara langit dan bumi, semua cahaya ilahi diam. Waktu sepertinya telah membeku, terjadi keheningan sesaat. Ledakan, semua cahaya ilahi hancur berkeping-keping, meledak dari alam semesta galaksi tak berujung ini seperti kembang api, tetapi padam dalam sekejap. Langit berbintang dan alam semesta telah kembali damai. Leluhur ilahi memandang Fu Wu di kejauhan, dengan sedikit kerumitan muncul di matanya. Ternyata Anda telah menembus batas peradaban Tianxing kami, dan mencapai apa yang hanya pernah dicapai oleh leluhur ilahi yang beradab. Sebelum dia selesai berbicara, Fu Wu di kejauhan tiba-tiba berbalik dan pergi. Leluhur ilahi tiba-tiba berkata, Anda berasal dari peradaban Tianxing. Dia masih ingin melakukan upaya terakhir. Di kejauhan, Fu Wu tidak menoleh ke belakang, tidak lagi. Setelah mengatakan itu, seluruh alam semesta langit berbintang mulai hancur total. Di pintu masuk tanah leluhur Tianxing, semua orang kuat dari peradaban Tianxing sedang melihat ke langit. Tiba-tiba, sebuah pena jatuh perlahan. Pena ajaib. Melihat pemandangan ini, wajah kedua guru dewa itu langsung menjadi pucat. Hilang. Pada saat ini, ruang dan waktu tiba-tiba retak di kejauhan, dan Fu Wu perlahan keluar. Pada saat ini, secercah harapan yang telah dibakar oleh banyak orang kuat dari peradaban Tianxing sebelumnya telah padam lagi. Siapa yang bisa mengalahkan CEO ini? Dewa Tianyun dan Dewa Tiangxuan juga memiliki keputusasaan di mata mereka saat ini. Kekuatan CEO Fu Wu di depan mereka benar-benar di luar pengetahuan mereka. Sekarang di seluruh peradaban Tianxing, mungkin hanya Tuan Tianxing dan CEO Jingchu yang bisa melawannya. Dewa Tianyun menoleh untuk melihat Dewa Tiangxuan, CEO Jingchu, dia. Dewa Tiangxuan menggelengkan kepalanya. Dewa Tianyun mengerutkan kening. Aliansi jalan jahat, alam semesta tanpa batas. Jika dia adalah dua kekuatan ini, dia pasti akan melakukan yang terbaik untuk mencegah CEO Jingchu kembali. Pada saat ini, CEO Fu Wu tiba-tiba berjalan menuju tempat leluhur Tianxing. Setiap kali dia mengambil langkah, kekuatan mengerikan menyebar dari langit ke bumi, dan seluruh dunia mulai dimusnahkan sedikit demi sedikit. Guru ilahi tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan pena ajaib muncul di tangannya. Dia menarik napas dalam-dalam, dan kilatan tekad muncul di matanya. Dan hampir di saat yang sama, sisi lain dari guru dewa di sampingnya juga langsung membakar jiwa dan raganya. Kedua guru ilahi itu saling memandang dan keduanya tertawa. Mereka tahu bahwa mereka bukan tandingan CEO Fu di depan mereka, tetapi saat ini, mereka harus pergi.
Karena dengan tidak adanya Tian Xingzhu dan Cheo Jingchu, mereka menjadi yang terbesar. Jika bukan mereka yang mendukungnya, lalu siapa lagi? Melihat dua guru dewa secara langsung membakar tubuh dan jiwa mereka, mata orang-orang kuat dari peradaban Tianxing di sekitar mereka semuanya menunjukkan ekspresi tragis. Guru ilahi tiba-tiba berkata, "Tuan-tuan, mari kita ambil langkah pertama." Begitu dia selesai berbicara, dua cahaya ilahi yang menyala-nyala tiba-tiba melintas di seberang lapangan, langsung menuju ke arah Cheo Fuwu yang berdiri dengan tenang di kejauhan. Kedua aura itu sangat kuat, seperti aliran deras, dan aura yang mereka pancarkan saja dapat mencekik beberapa orang kuat di sekitar mereka. Pada saat ini, Fuwu di kejauhan tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Begitu langkah ini jatuh, kedua cahaya ilahi itu tiba-tiba berhenti. Fuwu menjentikkan lengan bajunya, dua pecahan cahaya ilahi dan dua guru ilahi menghilang langsung dari langit dan bumi. Pena ajaib itu juga meledak dan segera dimusnahkan. Penindasan mutlak, dua guru dewa tewas dalam pertempuran. Ada keheningan antara langit dan bumi. Pada saat ini, banyak orang kuat dari peradaban Tianxing benar-benar putus asa. Dewa Tianyun dan Dewa Tiangxuan saling memandang. Dewa Tiangxuan berkata dengan lembut, "Ini sangat kuat." Dewa Tianyun mengangguk. Memang, Dewa Tiangxuan tertawa. "Saya tidak pernah menyangka bahwa peradaban Tiangxuan akan dihancurkan oleh tangan saya sendiri suatu hari nanti." Dewa Tianyun memandang Fuwu yang berjalan perlahan di kejauhan dan berkata dengan lembut, "Sudah waktunya untuk pergi." Dewa Tiangxuan mengangguk. Saat berikutnya, Bum Boming. Dua jiwa yang terbakar tiba-tiba menyapu lapangan dan langsung menuju Fuwu. Mereka tidak pernah berpikir untuk melarikan diri. Karena mereka sekarang adalah dewa dan pejabat terbesar di peradaban Tianxing. Mati dalam pertempuran, lakukan bagianmu. Di kejauhan, Fuwu tampak tanpa ekspresi dan mengangkat tangannya untuk melambai ringan. Bum Boming, kedua jiwa yang terbakar itu tiba-tiba berhenti di tempatnya, dan waktu seolah membeku. Dalam sekejap, kedua jiwa yang terbakar itu meledak. Dua dewa tewas dalam pertempuran. Ada keheningan yang mematikan antara langit dan bumi. Di sekeliling, semua orang kuat dari peradaban Tianxing melihat pemandangan di depan mereka. Wajah mereka pucat, dan mata mereka penuh dengan tragedi dan keputusasaan. Fuwu terus bergerak maju. Saat ini, Yan Tuo tiba-tiba berkata, "Di mana penjaga pedang penegak hukum?" Di belakangnya, 12 suara pedang tiba-tiba naik ke langit, dan segera setelah itu, 12 penjaga pedang penegak hukum langsung membakar tubuh dan jiwa mereka. Tubuh dan jiwa Yan Tuo juga terbakar. Yan Tuo memandang Fuwu di kejauhan dengan mata tegas. "Semuanya, tolong ikuti aku sampai mati." Begitu suara itu turun, dia berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang. Di belakangnya ada 12 lampu pedang yang menyala. Di kejauhan, Fuwu terus bergerak maju tanpa henti. Saat dia turun, 12 lampu pedang yang menyala tiba-tiba hancur. Kemudian, 13 penjaga pedang penegak hukum berubah menjadi abu dan menghilang dalam sekejap. Hapus sepenuhnya, semua penjaga pedang penegak hukum tewas dalam pertempuran. Fuwu terus bergerak maju. Saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di depan Fuwu. Perdana Menteri Kabinet Gu Qin. Gu Qin menatap Fuwu. "Di mana penjaga kabinet?" Saat suara itu turun, puluhan pejabat kabinet yang berkuasa tiba-tiba muncul di belakangnya. Gu Qin menatap Fuwu dan berkata, "Tolong bergabunglah denganku dalam kematian." Ledakan, lusinan buah-buahan membakar tubuh dan jiwa mereka pada saat yang bersamaan, dan saat berikutnya, puluhan api langsung menuju ke arah Fuwu.
Fu masih tidak berhenti dan terus bergerak maju. Dalam sekejap, puluhan api itu meledak dan berubah menjadi ketiadaan. Seluruh kabinet terbunuh, di mana para pengawal. Lusinan napas keluar dari segala arah, dalam sekejap mata. Semua pengawal tewas dalam pertempuran, di mana Balai Penegakan Hukum. Semua anggota Balai Penegakan Hukum tewas dalam pertempuran. Di mana para penjaga Senfu, semua anggota pengawal Senfu tewas dalam pertempuran. Saat ini, Fu sudah sampai di pintu masuk tanah leluhur, dan dia berhenti, tak jauh di depannya. Berdiri seorang wanita sambil memegang manisan hau di tangannya. Jingan menjilat manisan haunya. Dia memandang Fu yang begitu dekat. Tubuhnya gemetar dan dia sedikit goyah saat memegang manisan hau. Dia takut, tapi dia tidak bisa mundur, karena dia yang terbesar sekarang. Dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata, "Di mana penjaga rahasia itu?" Lusinan pria kuat dari Istana Kegelapan muncul di belakangnya. Jingan berkata dengan suara gemetar, "Jingan, penguasa Istana Kegelapan, tolong mati." Setelah mengatakan itu, dia dan penjaga rahasia di belakangnya terbakar bersama, lalu bergegas menuju Nafu. Setelah beberapa saat, Fu berjalan ke tanah leluhur. Di luar, semua anggota Dark Hall tewas dalam pertempuran. Penguasa Aula Kegelapan, Jingan, tewas dalam pertempuran. Bersambung.